Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Rahmat, NIM 1930108079, bersama Wahyu Gustanca kelompok 11 dalam mata kuliah Teknik-Teknik Konseling. Pada kesempatan kali ini kami selaku kelompok 11 akan mempresentasikan atau menyampaikan PPT atau bahan materi dari kelompok kami kepada kita semua. Yang pertama yaitu teknik-teknik hubungan konseling perorangan. Nah, pada poin ini, teknik hubungan konseling perorangan, yang mana definisinya cara atau kepandaian keterampilan membuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan hal yang dikerjakan. Nah, konseling perorangan atau disingkat KP, layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Nah, slide selanjutnya, teknik-teknik hubungan konseling perorangan. Yang pertama yaitu menerima klien. Konselor yang dapat menerima klien secara positif dengan sikap ramah tamah, hangat dan penuh perhatian akan memberikan dampak positif kepada klien. Klien akan merasa bahwa dia benar-benar diterima, dipahami, diperhatikan dan merasa bahwa konselor benar-benar membantunya. Adapun komponen penerimaan, yang pertama yaitu kemampuan menerima kebenaran bahwa individu berbeda satu sama lain. Demikian juga cara-cara dan perilaku yang ditampilkannya. Poin B, perwujudan dari yang berlangsung dalam pengalaman bahwa setiap orang memiliki pola yang kompleks dalam berbuat, berpikir dan merasa. Slide selanjutnya. Nomor 2, dijelaskan dan cara duduk, jarakkan dan cara duduk. Posisi duduk antara konselor dan klien haruslah berhadapan secara sejajar dalam menyelenggarakan konseling. Jarak duduk yang sebaiknya adalah antara 80 cm sampai 100 cm dengan tidak memakai pembatas atau meja. Tujuan jarak duduk yang demikian agar konselor dapat dengan mudah menangkap isyarat-isyarat yang ditampilkan klien, baik gerakan-gerakan atau isyarat nonverbal, sehingga konselor dapat memberikan respon secara tepat mulai dari awal konseling sampai terakhir konseling. Nah, baik itu pembacaan dari saya selaku pembicara pertama. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Wahyu Gustanca. Kepada Wahyu dipersilakan. Baiklah, langsung saja kata-kata salamnya kita tumpangkan kepada Teguh Rahmat, yaitu materi tentang kontak mata. Kontak mata adalah pusat pandangan konselor yang tertuju pada sasaran yang tepat pada klien. Sasaran yang tepat adalah bila pandangan konselor ditunjukkan pada sesuatu secara wajar, sehingga menimbulkan kesan bahwa konselor menaruh perhatian penuh kepada kliennya. Bisa juga disebut pandangan yang tertuju pada bagian tertentu saja pada diri klien, atau pandangan yang selalu berpindah-pindah pada bagian diri klien akan mempengaruhi sikap klien. Biasanya klien akan canggung, berbicara tidak lancar, mengemukakan masalahnya, risih, bahkan bisa jadi menjadi salah tingkah. Keadaan ini jelas mengganggu jalannya proses konseling. Yang selanjutnya adalah ajakan berbicara. Wawancara konseling digunakan selama proses konseling berlangsung. Konselor akan dapat memahami dan mengetahui masalah klien dengan segala latar belakang dan latar depannya. Jadi, bila konselor maupun melaksanakan wawancara yang memungkinkan, klien bebas mengemukakan masalahnya tersebut. Konselor diharapkan tidak menghujani klien dengan pertanyaan yang bertubi-tubi sehingga membuat klien itu bingung akan pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang bertubi-tubi akan membuat klien ragu dan dia merasa diinterogasi, sehingga klien gugup dan takut untuk mengemukakan masalahnya. Di samping itu, klien akan bingung untuk menentukan pertanyaan mana yang akan dijelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini agar tidak terjadi hal demikian, kemungkinan tersebut, maka pada konseling tersebut, konselor cukup menggunakan satu kalimat pertanyaan atau pertanyaan yang dapat mengajak klien untuk memulai proses konseling. Selanjutnya adalah penstrukturan dalam konseling kelompok atau KP.
Penstrukturan adalah penetapan batasan masalah oleh konselor tentang hakikat, batas-batas, dan tujuan konseling pada umumnya dan hubungan tertentu khususnya. Dalam melaksanakan konselor memberikan petunjuk tentang apa itu konseling, urutan langkah berpikir atau urutan tahap yang sebaiknya diikuti sehingga dapat membantu klien memahami proses yang akan dijalani dalam konseling tersebut. Jadi tujuan penstrukturan itu adalah menjelaskan peranan seorang konselor, peranan klien, dan proses dari konseling tersebut yang akan dijalani oleh klien tersebut. Jadi dengan kata lain, tujuan penstrukturan adalah untuk memberikan penjelasan kepada klien tentang pengertian, tujuan, sifat, azas, prinsip, dan prosedur penyelenggaraan konseling. Baiklah, sekian PPT dari kelompok 11. Terkurang dan terlebih saya mohon maaf. Jadi pada materi kali ini kami mohon like, komen, dan subscribe-nya pada channel YouTube Teguh Rahmat. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.